Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pelajaran nahwu kita yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isim-isim yang marfu', al-asma'ul marfu'at. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah al-mubtada wal khabar. Nah, akan saya tampilkan di layar pembahasan yang akan kita bahas. Nah, ini yang akan kita bahas isim-isim yang marfu', al-asma'ul marfu'at, isim-isim yang marfu'. Sebelum kita masuk di sini, pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan ini yang kita bahas di pembahasan yang lalu. Nah, kapan isim itu marfu', kapan isim itu mansub, kapan isim itu majrur. Dan sudah kita jelaskan pada saat itu di pembahasan ini bahwa nanti akan ada pembahasan rincinya. Kapan isim itu marfu'? Isim itu marfu' ketika pertama dia jadi fa'il, atau ketika dia menjadi naibul fa'il, atau ketika dia menjadi mubtada, atau ketika dia menjadi khabar, dan seterusnya ini. Dan kita akan memulai pembahasan rinci dari poin-poin ini. Isim-isim yang marfu'. Nanti ketika isim-isim yang marfu' ini sudah selesai, kita lanjut di isim-isim yang mansub. Sehingga kita bisa memahami kapan isim itu marfu', kapan isim itu mansub, kapan isim itu majrur. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah ini, poin nomor 3 dan 4, yaitu al-mubtada wal khabar. Kita perhatikan sebagaimana tersebut dalam pasal pertama, di pasal yang pertama, bahwa isim-isim yang marfu', isim-isim yang dirafa ada 7. Kita lihat ini saat itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka di pasal ini akan disampaikan perinciannya. Nah, di pasal ini akan disampaikan rinciannya. 7 isim marfu' itu akan dijelaskan. Nah, yang pertama dijelaskan adalah mubtada. Al-mubtada. Rumusnya mim. Ini untuk mempermudah, nanti disingkat mim mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim rofa, ya, isim marfu', ma'rifah. Ma'rifah jatuh di awal jumlah, terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Jadi mubtada itu isim yang marfu', yang ma'rifah, yang terletak di awal kalimat. Kemudian yang kedua, khobar. Apa khobar? Khobar ialah penyempurna makna mubtada. Khobar itu penyempurna makna mubtada. Pola pembuatan jumlah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat. Pola pembuatan kalimat dalam bahasa Arab adalah mubtada khobar. Al-mubtada al-khobar. Bagaimana cara menyusun mubtada khobar? Ini penting untuk kita pahami. Tidak sembarangan hanya kata disusun begitu saja, tapi ada aturannya. Cara menyusun mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai. Jadi antara mubtada dan antara mubtada dengan khobar itu harus sesuai. Sesuai dalam hal apa? Dalam bilangannya, dalam jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga musanna. Itu maksudnya bilangannya. Kemudian sesuai dengan
antara mubtada dan khobar itu harus sesuai jenisnya. Sesuai jenisnya itu bagaimana maksudnya? Yaitu kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga muannas. Nanti lebih jelas nih di contoh. Di sebelah kanan ini adalah contoh yang benar. Sebelah kiri ini contoh yang salah. Kita bahas contoh yang benar dulu. Muhammadun ini mubtada nih, ditulis mim kha tadi untuk meringkas tadi ya, mim dan kha. Muhammadun ini mubtada, dia isim ma'rifah. Qaimun, Muhammad qaimun, berdiri. Coba kita terapkan tadi aturannya. Bilangannya harus sama. Muhammad ini mufrad, satu. Khobarnya juga harus mufrad, qaimun mufrad. Jenisnya Muhammad ini mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Enggak ada tak marbutahnya di sini. Kemudian yang di sini. Al-muslimatu qaimatun. Al-muslimatu dia mubtada. Bilangannya mufrad, satu. Jenisnya mu'annas. Ada tak marbutahnya, mu'annas. Maka khobarnya juga demikian. Qaimatun mufrad bilangannya, jenisnya mu'annas. Jadi harus sesuai ya, mubtada dan khobar ini. Apanya yang sesuai? Yaitu bilangannya dan jenisnya. Kemudian Muhammadani qaimani, Muhammadani. Di sini dua Muhammad, musanna. Maka khobarnya juga musanna, qaimani. Khobarnya juga musanna. Jenisnya Muhammad mudzakkar, qaiman ini juga mudzakkar. Mubtada dan khobar. Jadi sama bilangan dan jenisnya. Al-muslimatani qaimatani, al-muslimatani mubtada. Dia musanna. Maka khobarnya juga musanna. Mubtada'nya muannas. Maka khobarnya juga muannas. Muhammaduna jamak. Khobarnya qaimuna. Khobarnya juga jamak. Karena memang aturannya seperti itu. Kemudian jenisnya Muhammaduna mudzakkar. Qaimuna juga mudzakkar. Al-muslimatu. Ini jamak. Jamak muannas salim. Qaimatun. Khobarnya juga jamak. Jenisnya al-muslimat muannas, qaimat juga muannas. Nah, ini contoh yang benar. Jadi antara mubtada dan khobar itu sesuai dalam bilangan dan jenisnya. Kemudian ini contoh yang salah. Muhammadun qaimatun. Apa salahnya? Di sini Muhammadun itu mudzakkar, qaimatun kok muannas, sehingga salah. Muhammadani qaimun. Muhammadani qaimun. Ini mudzakkar betul. Tapi apa salahnya? Muhammadani ini musanna, ini kok mufrad, sehingga salah. Al-muslimatu qaimuna. Al-muslimatu jamak, qaimuna juga jamak. Tapi salahnya di mana? Al-muslimatu muannas, qaimuna jamak mudzakkar. Sehingga tiga contoh salah ini. Ini adalah tiga contoh yang salah. Jelas ya? Jadi antara mubtada dan khobar harus sesuai secara bilangan dan secara jenisnya. Kemudian mubtada dapat berupa tiga macam. Mubtada itu bisa berupa tiga macam. Yang pertama adalah isim mu'rab. Contohnya yang sudah dicontohkan tadi itu isim mu'rab.
Mubtada juga bisa berupa isim mabni. Contohnya adalah dhamir, isim isyarah, isim wasl, isim syart. Ini semua adalah isim-isim yang mabni. Isim mabni itu isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nahnu. Ini isim mabni. Sampai kapanpun nggak pernah berubah jadi nahna atau nahni. Nahnu ya. Nahnu. Hada nggak pernah jadi hadi. Alladhi. Man. Ini adalah isim mabni. Isim mabni bisa menjadi mubtada. Ini contohnya. Nahnu muslimani. Kami dua muslim. Hada fadlun minallah. Ini adalah karunia dari Allah. Alladzi fil baiti ustadun. Alladzi, ini mubtada'nya. Yang fil baiti berada di rumah. Ini namanya jumlah silatil mausul. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ustadun adalah seorang ustad. Man yazra yahsud. Isim syarat ini. Barang siapa menanam, dia akan memanen. Jadi bisa berupa isim mabni. Kemudian yang ketiga, bisa berupa masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Yaitu masdar takwilan atau tafsiran. Dari an dan fi'il mudhari'. Dari an dan fi'il mudhari'. Jadi ada kata an, kemudian ada fi'il mudhari'. Misalnya, antasumu khairul lakum. Nah, ditakwil menjadi saumukum khairun lakum. Saumukum ini adalah mubtada. Antasumu khairul lakum. Karena ini maknanya sama, antasumu khairul lakum dengan saumukum khairul lakum. Kemudian selanjutnya adalah asal hukum asal dari mubtada. Seperti apa hukum asalnya? Pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Tetapi ia boleh nakirah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mubtada itu boleh menjadi atau boleh berbentuk nakirah. Kapan itu? Pertama, apabila didahului oleh nafyi atau istifham. Apabila didahului oleh nafyi atau istifham. Nafyi itu peniadaan, istifham itu kata tanya. Ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan yang hak selain Allah? Ailahun ma'allah. Ini ada kata tanya. Sehingga mubtada'nya berupa isim nakirah. Ma dzalimun najihun. Ini ada nafi, peniadaan. Tidak ada orang yang dolim yang beruntung. Ma dzalimun najihun. Sehingga ini mubtada'nya berupa isim nakirah. Sehingga mubtada' itu apabila didahului oleh nafyi atau didahului oleh istifham, maka boleh mubtada' itu berupa isim nakirah. Kemudian yang kedua, mubtada' dia berbentuk nakirah apabila dia disifati. Jadi ada sifat yang datang setelah mubtada' itu. Artinya mubtada' yang nakirah itu diberi sifat. Contohnya thalibun, ini kan mubtada'. Mustahidun ini sifat. Fil fasli di kelas. Kemudian yang keempat apabila dia menjadi mudhaf. Contohnya khatamu dahabin haramun. Khatamu dahabin haramun. Cincin emas itu hukumnya haram. Ini keadaan-keadaan di mana isim mubtada itu menjadi nakirah. Jadi apabila dia didahului oleh nafyi atau istifham,
Apabila dia disifati atau apabila dia mudhof untuk bersambung. Kemudian selanjutnya adalah aturan tentang khobar. Khobar juga dapat berupa 3 macam. Khobar bisa berupa 3 macam. Yang pertama adalah isim dhohir, seperti contoh-contoh tadi. Ini contoh-contoh tadi khobarnya adalah isim dhohir, misalnya ini najihun, haramun. Apalagi contoh yang di sini tadi, ini adalah isim dhohir, qaimun, qaimani, qaimuna. Nah, itu contoh khobar yang berupa isim dhohir. Sehingga itu sudah jelas karena itu sudah biasa. Kemudian yang kedua, khobar itu juga bisa berupa jumlah, bisa berupa kalimat. Nah, berupa kalimat. Sedangkan kalimat itu ada 2, ada kalimat atau jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sehingga khobar itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Contohnya at-tilmidu ummuhu maridhatun. At-tilmidu ini mubtada, khobarnya ummuhu maridhatun. Ummuhu ini juga sebagai mubtada, maridhatun ini sebagai khobar. Kemudian ummuhu maridhatun ini kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini menjadi khobarnya dari mubtada at-tilmid. Jelas ya? Jadi at-tilmid ini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ya ini satu kalimat, ummuhu maridhatun. Ummuhu maridhatun ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada. Mana mubtadanya? Ummuhu ini. Maridhatun sebagai khobar. At-tilmidani ummahuma maridhatani. Ya. At-tilmidani 2 murid itu, ummahuma kedua ibunya sedang sakit. Ini juga sama. Ummahuma maridhatani ini adalah jumlah ismiyah yang dia menjadi khobarnya at-tilmidani. At-tilmidani mubtada. Ummahuma maridhatani ini jumlah ismiyah. Ummahuma ini mubtada. Ummahuma maridhatani ini sebagai khobar. Nah, mubtada dan khobar ini dia kedudukannya menjadi khobarnya at-tilmidani, seperti itu. Jadi khobar bisa berupa jumlah ismiyah. Bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka ini sebagai mubtada, rabbu. Ini kalau dirinci ya nanti rabbu ini mubtada, kemudian dia sebagai mudhof, ka ini dhamir muttasil, dia sebagai dia mabni, dia sebagai mudhof ilaih. Tapi ini nanti terlalu panjang. Kita belum sampai perincian seperti itu. Nah, gampangnya adalah rabbuka ini sebagai mubtada, rabbu ini sebenarnya mubtadanya, yakhluqu ma yasha ini sebagai khobar. Jadi khobarnya jumlah fi'liyah. Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha ini jumlah fi'liyah. At-talibatu yaktubna darsa. At-talibatu sebagai mubtada, yaktubna ini fi'il, ad-darsa maf'ul bi, yaktubna. Mana fa'ilnya, mana pelakunya? Dhamir. Pelakunya adalah dhamir. Kembalinya ke at-talibat. Jadi at-talibat ini bukan fa'il, at-talibat ini sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Yaktubna ad-darsa jumlah fi'liyah, dia sebagai khobar. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya lewat WA pribadi. Kemudian yang ketiga, khobar juga bisa berupa syibhu al-jumlah. Ini di pembahasan kita yang lalu ada jumlah, ada syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu bisa berupa dzarf atau bisa berupa huruf jar. Ini di pembahasan yang lalu ya.
bisa berupa dzarf, kemudian isim, bisa berupa huruf jar, kemudian isim yang majrur. Contohnya di sini al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu mubtada. Amamal manzili ini sebagai khobar. Dan amamal manzili ini bentuknya syibuhu jumlah. Alhamdulillahi. Lillahi ini syibuhu jumlah sebagai khobar. Nah, kita perhatikan. Jika khobar berupa syibuhu jumlah. Jika khobar berupa syibuhu jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada'. Kan hukum asalnya tadi di pengertian mubtada'. Coba kita lihat ya, pengertian mubtada' tadi. Pengertian mubtada' kan isim rofa, makrifah, jatuh di awal kalimat. Ini kan hukum umumnya seperti itu, asalnya seperti itu. Tapi dalam keadaan tertentu. Nah, kita perhatikan di sini. Jika khobar itu syibuhu jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan. Jadi khobar justru letaknya di depan. Diawalkan di depan mubtada'. Ini disebut khobar muqaddam atau mubtada' muakhar. Jadi apabila khobarnya itu syibuhu jumlah, kemudian mubtada'nya nakirah. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Jika khobarnya syibuhu jumlah, mubtada'nya nakirah. Maka khobarnya didahulukan, ya, mubtada'nya diakhirkan. Contoh. Ma'ahu kitabun. Ma'ahu ini sebagai khobar. Dia syibuhu jumlah. Kitabun sebagai mubtada'. Dia diakhirkan. Mubtada'nya diakhirkan, khobarnya diawalkan. Kenapa? Karena khobarnya syibuhu jumlah, mubtada'nya nakirah. Ini contoh yang salah. Rajulun fil baiti. Ini contoh yang salah. Karena kalau mau susunan seperti ini harus ma'rifah. Ar-rajulu fil baiti. Kalau mau atau dibalik. Fil baiti rajulun. Kalau seperti ini tidak bisa. Rajulun fil baiti. Kenapa? Karena dia nakirah. Kemudian ini khobarnya syibuhu jumlah. Ketika mubtada'nya nakirah, khobarnya syibuhu jumlah, maka mubtada'nya harusnya diakhirkan di sini. Kemudian khobarnya di awal. Ini contohnya menjadi seperti ini. Fil baiti rajulun. Di rumah ada seorang laki-laki. Namun jika mubtada'nya ma'rifah. Tapi kalau mubtada'nya ini ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada' dan boleh diakhirkan. Kalau ma'rifah boleh dibolak-balik. Ar-rajulu fil baiti ar-rajul. Ini kedua-duanya boleh. Ini pembahasan kita tentang mubtada' dan khobar. Saya kira ini mudah untuk dipahami dan juga sudah ada contoh-contohnya. Silahkan dibaca-baca lagi, dipahami. Kemudian untuk latihan ini ada 4 soal. Silahkan dikerjakan di buku sebagai latihan. Untuk melatih pemahaman, jika ada kesulitan dalam mengerjakan latihan ini bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Saya akhiri, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.